Wa atainahu min ladunna ilma, dalam surat Al-Kahfi gitu. Dan kami akan berikan kepada dia ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari kami. Makanya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam itu bukan ilmu yang dipelajari, Pak. Tapi ilmu yang datangnya langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngikutin kisahnya, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Kahfi kita akan mendapatkan kisahnya itu benar-benar sangat menakjubkan sekali. Jadi kan awalnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih mengetahui selain aku. Mengatakan itu bukan dengan kesombongan, tapi memang beliau itu menganggap bahwasanya memang beliau yang lebih tahu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya di atas langit ada langit. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin mengetahui seseorang yang lebih pandai dari kamu, maka temuilah orang ini di balik pertemuan dua laut. Akhirnya pergi sama pelayannya Nabi Musa alaihissalam, Yusya bin Nun. Kemudian pergi bersama Yusya bin Nun, ceritanya kan gitu. Ketika dia sudah sampai di dua lautan, tapi tidak menyadari. Nabi Musa alaihissalam tidak menyadari. Akhirnya ketika sudah istirahat, kemudian lanjut perjalanan, dalam istirahat yang kedua suruh mengeluarkan makanan yang jadi bekal Nabi Musa sama si pelayannya. Akhirnya si pelayannya baru sadar, lupa ngingetin bahwasanya tadi di istirahat yang pertama, ikan yang mereka bawa yang sudah mati tiba-tiba hidup, gelepak masuk ke dalam laut. Nah padahal itu menjadi tanda bahwasanya nanti akan ditemui Nabi Khidir alaihissalam oleh Musa itu di situ. Akhirnya tadi si gulamnya ini ataupun si pelayan itu minta maaf. Akhirnya balik lagi ke jalan yang sama, nemuin tempat yang tadi ikan itu yang tadinya mati, kemudian hidup lagi pergi ke laut. Makanya dinamakan laut kehidupan. Setelah itu akhirnya ketika sampai di sana bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk ikut dengan Nabi Khidir dan minta ajarkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu itu enggak bakal sabar kalau ikut sama aku. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam apa? Bagaimana engkau bisa mengetahui seseorang itu sabar atau bukan padahal kamu itu belum melihat kesabaranku seperti apa? Terus kata Nabi Khidir, oke, sekarang gak apa-apa ikut. Tapi dengan syarat, ketika kita pergi, jangan nanya tentang perbuatan yang saya lakukan. Nanti, kalau mau nanya, nanti di akhir-akhir saya akan jelaskan. Oke. Nabi Musa alaihissalam akhirnya pergi Pak, sama Nabi Khidir. Di perjalanan pertama, mereka itu naik sebuah perahu. Yang mana perahu itu ditumpangi oleh penumpang lain. Bukan miliknya Nabi Khidir dan bukan miliknya Nabi Musa. Bayangkan Bu, tiba-tiba lagi jalan di lautan lepas, Nabi Khidir ambil palu, kemudian ambil paku, dibolongin sama Nabi Khidir. Dibolongin sama Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa sama Nabi Khidir itu diberikan tumpangan secara gratis. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat perbuatan Nabi Khidir langsung muncul Bu, wah ini gak bener nih. Orang sudah ngasih perahunya secara gratis, kita numpang secara gratis, kok tiba-tiba dilobangin. Dilobangin tuh Pak, bocor kan akhirnya. Ini bisa tenggelam. Terus kata Nabi Musa alaihissalam, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwasanya engkau itu tidak akan sabar jika mengikuti jalanku? Kemudian lanjut Bu, perjalanan yang kedua. Ini lebih ngeri lagi, lebih menakjubkan lagi. Coba bayangkan Bu, orang lagi jalan, Nabi Musa sama Nabi Khidir lagi jalan, ketemu sama anak taruhlah umurnya segini Bu, 5 tahun, 6 tahun, lagi main sama teman-temannya Bu. Ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam lewat, anaknya diambil, palanya dipelintir Bu, mati. Sama siapa? Sama Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa ngeliat, loh ini kok bisa dipelintir? Tiba-tiba mati, apa salah anak yang belum punya dosa, kok tiba-tiba dipelintir mati? Ntar saya sebutkan takwilnya penjelasannya di akhir. Coba bayangin Bu. Dan ini termasuk ke dalam syariatnya Nabi Khidir, karena Nabi Khidir yang diberikan ilmu itu. Dalam artian Nabi Musa nggak boleh menjalankan itu. Ntar di akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ketika melanjutkan perjalanan kan sama tuh, akhirnya mengingkari kemudian, alam akulah innaka lan tastati'a ma'i sabro. Bukankah aku sudah mengatakan kepada engkau itu nggak bakal sabar. Oke, ini yang terakhir. Kalau saya bertanya lagi, maka sudahi perjalanan kita karena saya tidak sabar. Akhir yang ketiga, Pak. Nabi Khidir sama Nabi Musa dalam perjalanannya berkunjung ke sebuah desa. Nah, sebuah desa itu orang itu pelitnya minta ampun. Nabi Khidir sama Nabi Musa itu minta tumpangan, gak diberikan, minta makanan dan air tidak diberikan. Akhirnya mereka itu, Nabi Khidir sama Nabi Musa berteduh di sebuah bangunan, di sebuah pohon yang hampir roboh, di sebuah bangunan yang hampir roboh. Dan bangunan itu gini, Pak. Jadi bangunan itu temboknya hampir roboh. Dalam artian, kalau misalnya roboh jatuh, itu nanti kalau kena orang yang lewat, maka orang yang membiarkan tembok ini miring, kemudian jatuh menimpa orang, maka orang yang punya rumah ini wajib untuk membayar orang yang mati gara-gara tembok itu diat. Wajib bayar diat. Kenapa? Karena kelalaian si pemilik rumah. Jadi kalau tiba-tiba nimpa orang yang mati, wajib bagi dia bayar diat. Berapa diat? 100 ekor unta. Berapa itu 100 ekor unta, Bu? Jangan unta disamain sama sekarang, Bu. Unta zaman dulu. Unta zaman dulu taruhlah satu mobil Avanza yang baru. Dikali 100, Bu. Itu bayarnya kayak gitu. Diatnya seperti itu. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa ketika berteduh itu, tiba-tiba Nabi Khidir berdiri, kemudian ngambil tembok tadi, kemudian tembok tadi dilurusin, dibagusin. Nabi Musa langsung ngingkarin, Pak. Kenapa engkau berbuat baik padahal penduduk desa ini tuh orangnya pelit sudah berbuat jahat terhadap kita? Ini kan kalau misalnya temboknya dilurusin, akhirnya mereka yang dapat maslahat, Pak. Maslahatnya apa? Mereka nggak takut lagi lewat jalan itu. Dalam artian nggak tiba-tiba jatuh akhirnya nimpa mereka. Akhirnya dibetulin sama Nabi Khidir. Kemudian kata Nabi Khidir alaihissalam ngomong kepada Nabi Musa, ini adalah akhir dari perjalanan. Karena ini sudah yang ketiga, dan engkau mengingkari yang ketiga yang saya lakukan. Akhirnya habis itu, sekarang saya akan memberikan takwilannya, saya akan memberikan penjelasannya dari 3 kisah ini. Yang pertama, tentang masalah apa, Bu? Yang pertama, perahu yang bocor. Kenapa kok saya itu membocori perahu yang ada? Karena sesungguhnya di depan sana, itu ada laut di sana itu dimiliki oleh seorang raja, yang mana raja itu zalim, yang mana raja itu suka merampas perahu-perahu yang lewat teritorialnya, kekuasaannya. Dan perahu yang diambil adalah perahu yang sempurna, yang tidak memiliki cacat. Karena raja itu nggak mau kecuali yang bagus, Bu. Kalau yang ada cacatnya ditinggalin. Akhirnya sama Nabi Khidir alaihissalam dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tahu di depannya ada seperti itu. Akhirnya dilobangin. Biar apa? Biar ketika lewat, raja tadi ngecek ternyata ada cacat. Akhirnya perahu itu diselamatkan. 1. 2. Anak yang dipelintir kemudian palanya mati. Masih kecil, belum balik, belum diangkat. Kalau melakukan maksiat belum disebut sebagai dosa. Disebutkan oleh Nabi Khidir bahwasanya dia ini itu memiliki 2 orang tua yang saleh dan salehah. Akan tapi anak ini akan tumbuh. Besarnya itu akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, akan menjadi fitnah bagi masyarakat sekitarnya. Orangnya bakal begajul, akan menjadi orang yang tidak benar, akan menjadi orang yang merusak. Akhirnya sebelum sampai dewasa, ada baiknya maslahatnya adalah dia dimeninggalkan ketika masih kecil. Karena orang yang meninggal masih kecil belum balik masuknya ke surga, Bu. Langsung. Kenapa? Karena mereka belum disebut sebagai dosa. Tapi ini syariatnya siapa, Bu? Nabi Khidir. Gak boleh dijalankan di syariat Nabi lain. Dalam artian kita ngeliat, oh ini anak bandel nih masih kecil. Bangornya minta ampun. Tiba-tiba sama bapak ibu keplak kepalanya. Gak boleh, Bu. Gak boleh. Karena kita gak tahu ke depannya. Ini Nabi Khidir khusus. Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gak boleh macam-macam, Bu. Datangin anak yang lihatnya, oh ini gedenya pasti gak bener nih, Kak. Gak bener nih, Bu. Akhirnya sama kita sakiti. Akhirnya dibunuh untuk maslahatnya lebih besar bagi anak tersebut daripada dia tumbuh kemudian dewasanya menjadi orang yang merusak. Maka ketika merusak kemudian merusak keluar daripada syariat, akhirnya dia mati dalam keadaan kekafiran dan itu akan menjadi madorot bagi dirinya. Yang kedua. Yang ketiga, membenarkan bangunan yang hampir roboh.
Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, bangunan itu dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan dulu bapaknya, buyutnya Bu. Ini 2 anak ini adalah keturunan ke-7. Jadi kakek buyutnya yang ke-7 itu adalah orang yang solih, orang yang sangat solih. Maka perhatikan Bu, dalam kisah ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesolihan bapak dan ibu ataupun kesolihan anak kita itu terkadang bukan datang langsung dari orang tuanya. Maka kesolihan yang ada itu kadang datangnya dari siapa? Dari buyut kita yang dulu. Makanya gak usah aneh Bu, gak usah aneh Pak. Kalau misalnya kita lihat kok ada anak itu solihnya minta ampun. Padahal kita tahu orang tuanya seperti itu. Atau orang-orang yang biasa saja. Maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwasanya nenek moyangnya ataupun buyut keberapanya itu adalah orang yang solih. Sampai saya itu pernah di Turki itu Bu, ketemu sama syekh. Ya, syekhnya masih muda juga, enggak jauh dari saya umurnya. Kemudian beliau ngomong gini, antum gimana? Bapak ibu antum itu orang yang dulu menuntut ilmu? Bukan, saya ngomong gitu. Bukan orang yang menuntut ilmu. Sekolah agama? Enggak juga. Bapak saya orang biasa, pedagang, saya ngomong gitu. Jual melon, jual semangka, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya yakin, kata beliau gini, tapi saya yakin kamu tuh bisa sampai sini, kemudian kamu itu nuntut ilmu dan seluruh orang penuntut ilmu yang sampai sini, walaupun orang tuanya biasa, itu pasti ada salah satu dari buyut-buyut kamu itu yang dulu adalah orang yang soleh dan sama suka menuntut ilmu. Beliau yakin dan beliau mengambil dari kisah ini, dari tafsiran ayat Quran dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi seperti itu Bu. Jadi orang yang soleh itu kadang memberikan asarnya, memberikan bekasnya, pengaruhnya sampai 7 turunan Bu, bayangkan. Nah maka rumah yang hampir roboh ini dimiliki oleh 2 anak yatim. Yang mana 2 anak yatim ini ternyata ibu-ibu sekalian, Nabi Khidir bukan membenarkan tembok itu untuk warga sekitar, tapi membenarkan tembok itu untuk si anak yatim ini. Kenapa? Karena ternyata di bawah tembok ini, di bawah bangunan ini, itu ada harta yang ditanam oleh buyutnya. Hartanya sangat banyak sekali. Dalam artian apa? Kalau temboknya dibiarkan tetap miring, kemudian ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa meninggalkan kampung tersebut, jatuh temboknya, kebuka hartanya. Pas kebuka hartanya, orang-orang kampung yang pelit dan zolim tadi, akhirnya apa? Datang Pak, nguasain harta tersebut. Akhirnya ketika itu Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasanya Nabi Khidir memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini namanya ilmu laduni ataupun ilmu yang didapatkan oleh seseorang tanpa belajar. Dan ini sedikit sekali, ada beberapa orang Bu yang dapat seperti ini, ada Pak. Itu ada. Sampai saya pernah disebutkan oleh syekh saya namanya Syekh Ahmad Fadil. Beliau itu punya syekh di Suriah. Itu sampai pernah beliau ini syekh di Suriah itu kerjanya tani Bu. Belajarnya belajar agama saja. Tapi pernah suatu ketika datang ke sebuah masjid Pak, saya lupa nama syekhnya. Datang ke sebuah masjid, bertemu dengan dokter spesialis jantung. Awal-awalnya dokter spesialis jantung itu berbicara dengan syekh ini tentang masalah agama. Sampai akhirnya syekh itu tanya, kamu apa kerjanya? Saya spesialis jantung. Akhirnya dia berbicara tentang masalah jantung. Syekh ini gak pernah belajar namanya masalah jantung Pak. Sampai pada satu titik yang mana dokter spesialis jantung ini belum tahu tentang ilmu, tentang jantung ini, tapi si syekh itu sudah tahu. Ini disebut sebagai ilmu laduni. Dan orang yang mendapatkan ini biasanya dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalannya itu sangat tinggi sekali Bu. Dan itu jarang sekali orang yang mendapatkan ilmu seperti ini.